Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena pertemuan ini adalah pertemuan yang pertama, saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Endul Junaidi sebagai guru pengampu mata pelajaran teknik pengelasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu Kega Mariona, Iya Pak. terus Adi Pratama, Roy Masari, Iya Pak. Faizul Baroka, Arya Kurniawan. Masuk Pak. Tidak ada keterangan. Iya. Ya, Pak. Rizky Sumantri, Gusti Dapat Senja, Ada Pak. Marwa Zaranisa, Hadir. Rizky Pratiwi, Hadir Pak. Ahmad Nopal, Keluar Pak WC. Muhammad Akbar Bukhari, Iya Pak. Rajab Al-Fadri, Iya Pak. Suris Yani, Hadir Pak. Diva Kadila, Hadir Pak. Ade Dwi, Hadir. Rehan Ardan, Iya Pak. Irfan Pratama. Sudah. Tidak ada keterangan. Iya Pak. Oke, Pak. Ahmad Suparmin. Iya Pak. Oke. Siapa yang tadi yang belum disebutkan namanya? Ya. Oh, siapa namanya? Novel. Oh, oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu las listrik sistem awet? Nah, saya akan memberitahu dulu terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu biar kalian bisa memahami atau dapat menerapkan keterampilan, skill maupun mental kalian dalam menjalani dunia pekerjaan di masa yang akan datang. Nah, kelas listrik ini adalah sebuah roda terbungkus atau shell atau assembly adalah suatu proses pengembangan dua kilogram atau lebih dengan memanfaatkan lonjakan elektroda dua buah meter yang berbeda sehingga panas tersebut dapat mencairkan kilogram tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pengelasan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari karena itu penting dan dapat mempengaruhi maintenance perawatan kita sehari-hari di rumah, bisa melalui perawatan materi rusak ataupun benda-benda besi lainnya yang sudah datang. Nah, saya akan menjelaskan sejarah dari pengelasan. Nah, seperti yang telah dijelaskan di depan, pengelasan adalah metode yang dikenal sekarang mulai dikenal pada awal abad ke-20 sebagai sumber panas menggunakan api yang berasal dari bahan gas asetilin yang kemudian dikenal sebagai wasgatin. Waktu itu sudah dikembangkan ke listrik namun masih lambat. Nah, pada Perang Dunia Kedua, proses pengelasan untuk pertama kalinya digunakan dalam skala
singkat, Amerika Serikat dapat membuat sejumlah kapal sekelas dengan kapal SS Liberty yang merupakan kapal pertama yang diluncurkan dengan kelas mesin. Oke. Tujuan pemulasan pada hari ini yaitu di samping proses maskapai juga untuk reparasi, misalnya mengisi lubang-lubang pada jalan, membuat lapisan las pada perkakas, mempertebal bagian yang sudah halus dan lainnya. Pemulasan bukan tujuan utama dari konstruksi, tapi sarana untuk mencapai perbuatan yang lebih baik. Jenis pemulasan SMA dapat digunakan untuk mengelas berbagai jenis logam termasuk baja, besi uang, aluminium, dan stainless steel. Ini membuatnya sangat berguna. Hasil pengelasan SMA portable yang mudah dioperasikan membuatnya cocok untuk kerja di lapangan atau lokasi yang terpencil. Nah, sekarang saya bertanya kepada kalian, mungkin kalian tahu apa alas SMA itu dapat digunakan dengan portable atau baik. Oke, ini saya akan menjelaskan sendiri. Oke. Nah, kelebihan dan kekurangan dari las SMA ini. Keuntungan dari pemulasan SMA yaitu di awal yang lebih efisien, portable, dan sangat mudah dibawa kemana-mana, dan sederhana biayanya, material dengan rendah. Dapat mengulas berbagai macam tipe dari material, mineral atau baja, dan gambar alur atau paduan tembaga dengan resiliensi penyerahan. Nah, kekurangan dari SMA yaitu kekurangan dan lambat dalam penggantian dan kuota, terdapat blok atau yang harus dihilangkan. Nah, saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu alat utama dari mesin las? Ya Pak, Oke, terima. setahu saya itu ada elektroda Pak. Oke, mungkin bisa ditambahin lagi alat utama dari bagi-bagi mesin las. Oke Pak. Oke, apakah ada yang lain? Boleh masalah. Boleh masak, oke, keluar. Ambulans. Ya, itu paling penting. Oke. Nah, saya akan memberikan video tentang pemahaman kelas. Seperti yang ditunjuk pada orang ini adalah
bagian saklar meter yang bisa disesuaikan dengan ketebalan emas yang akan gelas. Nah, ini adalah indikator lampu power. Jika menyala, lampu power berarti sudah terhubung dengan listrik. Sedangkan ini adalah lampu indikator OC, yang artinya jika lampu indikator OC menyala, berarti ada kerusakan pada sistem pemerasan mesin gelas listrik ini. Sedangkan yang di bawah ini yaitu adalah kapal ground atau kapal untuk memasangkan kabel master pada benda kerja. Dan ini adalah kapal arus positif untuk mendapatkan holder elektroda. Ini adalah bagian belakang dari sebelas. Di sini ada saklar untuk on off atau saklar untuk mematikan daya dari sumber listrik ke mesin gelas. Nah, ini ada kabel input dari sumber daya listrik ke mesin gelas, dan ini adalah cooling fan untuk mendinginkan mesin gelas. Ini adalah alat utama dari las Spesimawi. Alat utama dari las Spesimawi adalah 12 generator, 2 kabel massa, 3 elektroda, 4 kabel elektroda, 5 pengurai elektroda, dan 6 penjepit massa. Kedua alat bantu las Spesimawi. Yang pertama yaitu meter las, alat berat, cerita tangan, bisa siku, sikat baca, lalu maupun video. Nah, ini adalah aktivitas keselamatan pada las Spesimawi. Yang terdapat yaitu berpak, sepatu safety, sarung tangan, gelas, apron, masker, dan headphone. Berikut penjelasan dari alat-alat utama dari las. Las adalah mesin yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemerasan, baik fitur ruangan maupun di dalam ruangan. Asalnya memiliki sumber listrik untuk menyalakan mesin las tersebut. Mesin las ini terdapat berbagai jenis, yaitu ada yang 150 watt maupun 150 watt itu sangat terlalu baik, bisa digunakan di rumah dengan baik karena wattnya kecil. Dilanjut, ini ada kabel massa atau grounding, yaitu berfungsi sebagai arus negatif dari lampu las ke benda darah memiliki ukuran kabel las yang tepat, yaitu ketika level arus meningkat diukur dalam ampere. Diameter kabel las ini diameter kabel las dan luas penampang yang dihasilkan dari untai tembaga perlu ditingkatkan. Ukuran diameter elektroda mempunyai pengaruh penting terhadap arus listrik yang tepat untuk digunakan. Sekarang adalah elektroda atau power las. Nah, elektroda ini adalah alat penambah untuk melakukan peralatan yang untuk menghubungkan antara dua logam pelat yang akan disambung. Nah, seperti yang disebutkan, material tersebut memiliki fungsi sebagai pembakar sehingga membuat unsur menyala. Komponen ini sangat penting dalam proses pemerasan, sehingga Anda juga harus mengenal setiap jenis elektroda. Nah, ini ada beberapa jenis elektroda, yaitu elektroda baja lunak, elektroda 2 elektroda nikel, 3 elektroda aluminium, 4 elektroda besi kecil, 5 elektroda stainless steel.
elektroda sehingga terjadi lonjakan api. Selanjutnya adalah kabel elektroda yang merupakan kabel dari mesin mengalirkan arus listrik dari selas menuju holder elektroda. Penjelasan alat utama las SMA. Yang kelima yaitu holder elektroda. Berfungsi sebagai penyetir elektroda. Kabel las yang disalurkan lewat kabel elektroda dari kabel las. Lanjut, alat bantu las SMA. Nah, ini adalah bagian terpenting dari sebuah pembahasan, yaitu meja las yang pada umumnya terbuat dari besi, karena besi bisa menghantarkan arus listrik dengan baik, sehingga untuk penempelan arus ground atau massa lebih leluasa. Kedua, palu gerak yang diperlukan untuk proses deburring dalam pengerjaan pemelasan. Kepalanya berbentuk titik atau pahat yang dapat digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Palu ini memiliki kepala yang mengunci dan lubang di sekitar dada tengah. Fungsi dari palu ini adalah untuk membersihkan teluk atau selek dari sisa pemelasan. Ketiga yaitu gerindal, digunakan untuk menghaluskan ataupun memotong benda terbuka. Selanjutnya mesin gerindal akan digunakan secara umum sebagai alat potong di dalam bengkel kecil atau rumah tangga. Mesin gerindal merupakan sebuah alat yang digunakan untuk proses pemotongan logam secara abrasif melalui gesekan antara material abrasif dengan menggunakan logam. Ada instruksi itu hampir sama dengan unsur derajat, yaitu untuk membuat garis sudut, memeriksa kemiringan atau kesimpulan data yang suatu benda, memeriksa gerakan hubungan benda, mengukur tangan dan dada. Sikat kawat baja merupakan perkakas yang digunakan untuk membersihkan area di sekitar meja kerja, peralatan bengkel ataupun bangunan seperti piker dan benda las yang memiliki terak atau curug sesuai dengan namanya. Serabut pada perkakas ini berbahan baja kawat. Next. Nah, lalu berfungsi sebagai penahan benda kerja selama operasi seperti pengerjaan pemelasan atau pengampasan atau pengukuran, supaya benda kerja tidak bergerak sangat sedikit. Next. Itu adalah pikir. Pikir adalah alat perkakas tangan yang digunakan untuk pengikisan benda kerja. Penggunaan pikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan memikul antara bidang satu dengan bidang lainnya. Nah, selanjutnya ada penjelasan APD ketiga dari las SMA. Berpak bisa melindungi badan kita dari kotoran ataupun panas dari sekitar pemelasan kita. Lalu safety adalah bagian dari alat pelindung diri APD yang berfungsi untuk melindungi kaki Anda dari kecelakaan kerja pada bidang industri atau kerjaan yang memiliki risiko tinggi, misalnya saja di industri utama, konstruksi, bahan minyak, dan masih banyak lagi. Lalu safety juga melindungi kaki kita dari bentar yang terjatuh. Sarung tangan adalah alat pelindung diri untuk melindungi tangan kita dari risiko dan bahaya cedera saat bekerja seperti panas benda kerja maupun benda-benda yang tajam. Penjelasan APD ketiga. Keempat yaitu dalam kelas merupakan salah satu instrumen pendukung pekerjaan yang dibutuhkan saat melakukan kegiatan mengelas. Instrumen ini dibutuhkan untuk melindungi pekerja las dari gangguan kesehatan yang diakibatkan dari kegiatan mengelas. Dan kelima yaitu ada apron atau grenade. Dan ini alat yang digunakan untuk mencegah pakaian atau tubuh terkena noda atau biasanya digunakan oleh orang-orang bekerja yang biasanya terkena noda dan terjadikan kotoran. Selanjutnya airport. Yaitu penyumbat telinga merupakan alat untuk menyumbat atau penutup telinga dan juga melindungi dan mengurangi tingkat kemiskinan yang masuk ke telinga. Selanjutnya ada masker
sebagai perlindungan pernapasan bagi pemakainya, misalnya untuk mencegah paparan partikel-partikel yang udara atau masuk bakteri dan virus ke dalam tubuh kita. Nah, menurut survei, di antara materi-materi pengawasan yang ada, SMAW merupakan yang paling populer dan banyak digunakan. SMAW sering digunakan baik untuk memenuhi kebutuhan skala rumahan maupun proyek besar. Pengawasan SMAW menggunakan elektroda pembungkus yang ikut menjahit dan sekaligus sebagai bahan pengisi. Walaupun proses pengelasan lain dapat menghasilkan hasil las yang lebih baik dibanding proses pengelasan SMAW, namun proses pengelasan SMAW masih banyak digunakan karena biaya produksinya yang murah, hasil yang sederhana dan mudah dibawa kemana-mana atau portable. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya tentang pengelasan SMAW. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu mengapa las SMAW sangat populer dan diminati untuk digunakan dalam berbagai pengelasan, karena las yang paling efisien secara ekonomi ataupun dalam semua kondisi yang mudah dalam pengaplikasiannya. Las SMAW sangat bisa diandalkan dalam berbagai suhu, keadaan, cuaca, asin dan mampu melas di dalam air. Oke. Untuk barangkali tidak bertanya, apakah ada pertanyaan? Untuk kelas SMAW ini penggunaan elektrodanya itu menggunakan elektroda ukuran berapa dan kode berapa? Oke. Nah, penggunaan elektroda itu yaitu menyesuaikan dengan ketebalan benda kerja ataupun menyesuaikan dengan jenis benda kerja yang akan dilas. Seperti kalau stainless, ya harus pakai elektroda stainless. Begitu. Sepertinya cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita baik berdoa terlebih dahulu. Doa kita mulai. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.